di Kabupaten Kerinci itu lebih kurang tenaga kerjanya 137.000 orang dari 270.000 penduduk. Kemudian Kota Sungai Penuh berkisar antara 50.000 angkatan kerja, kemudian angkatan kerjanya. Nah, dari dua sisi ini bahwa di Kabupaten Kerinci hampir 40% angkatan kerja produktif. Kemudian yang bekerja di dalam daerah khususnya yang kita bicarakan pada hari ini, orang Kerinci banyak bekerja di Kota Sungai Penuh. Kemudian orang Sungai Penuh pun banyak bekerja di Kabupaten Kerinci. Ya. Nah, berdasarkan isu ataupun fakta begitu bahwa tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan itu adalah sebagian kecil, tetapi yang bekerja pada UMKM dan rumahan itu luar biasa besarnya dari jumlah tenaga kerja yang kami sampaikan. Nah, isu dan kenyataan bahwa itu mereka tidak menerima upah dengan layak begitu kan, tidak sesuai dengan standar standar yang seharusnya gitu, ditentukan oleh pemerintah dan regulasi-regulasi yang ada. Jadi oleh sebab itu memang sangat tepat topik ini kita angkat dengan harapan ke depan tentu kita mengharapkan sesuatu akan lebih baik dan perubahan yang signifikan untuk menuju kesejahteraan daripada masyarakat, angkatan kerja dan juga pekerja. Nah, itu sudah menetapkan UMP untuk wilayah Provinsi Jambi itu dengan nilai Rp3.234.535. Nah, kenyataannya hari ini untuk Mbak Desi ketahui bahwa di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci itu orang-orang yang bekerja yang walaupun itu bukan di perusahaan tapi bekerja di misalnya ada yang bagi cleaning service di rumah sakit, kemudian di rumah sakit swasta, kemudian di klinik-klinik itu gajinya ada yang 500.000 Bu. Wah. Ada yang 800.000 gitu ya. Jadi sangat miris sekali. Sangat jauh di bawah UMP. Sangat jauh dari UMP. Kalau kita tetapkan UMK, upah minimum kabupaten, itu harus lebih besar seperti Kota Jambi. Kota Jambi itu kan dengan menggunakan, dia tidak menggunakan UMP sesuai dengan surat keputusan gubernur, tetapi dia menetapkan sendiri dengan ketetapan wali kota. Itu lebih besar, lebih besar hingga mencapai 3,5 sampai 3,7 gitu kan. Itu baru gaji pokok. Nah, sementara di daerah kita gitu kan, banyak sektor, kemudian di perusahaan termasuk perusahaan daerah, kemudian SPBU gitu ya. Itu bisa kita cek di lapangan bahwa keluhan dari para pekerja-pekerjanya itu tidak menerima upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan gubernur. Gitu. Ya, jadi kita memang dinamis ya, mempunyai dari informasi yang kita terima, kemudian dari pengaduan yang kita dapat, gitu ya, lisan dan tertulis. Kita turun ke lapangan untuk membereskan hal ini. Jadi misalnya di wilayah Kabupaten Kerinci itu di Gunung Tujuh misalnya itu ada perusahaan triplek itu di situ. Jadi PT perusahaan juga itu orang Kerinci yang punya. Itu juga tidak menerapkan pengupahan yang baik gitu ya. Kemudian kita terus memberikan pembinaan dan teguran. Kemudian juga di wilayah Lempur misalnya di Gunung Raya juga ada perusahaan-perusahaan orang kita yang bergerak dalam kulit manis keseteran. Gitu kan, itu juga tidak menerapkan dengan sistem upah harian. Sudah gitu kan. Ada teguran. Gitu. Seorang PT kemudian menerapkan upah dengan upah harian, kemudian tidak memperhatikan bagaimana perlindungan BPJS dan BPJS ketenaga kerjaan. Nah, jadi kita mengharapkan juga dengan seluruh tenaga kerja yang bekerja ini baik di sektor UMKM, kemudian sektor rumahan itu ke depan itu
di samping upah yang layak, mereka terlindungi begitu dengan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Padahal itu semua itu kan diambil dari gaji mereka, itu. Tanpa tinggal teknis saja yang dapat mengatur itu, gitu kan. Pemerintah, apakah itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah yang kebetulan membuat regulasi itu setelah itu mempedomani dari berbagai masukan. Nah, setelah ini dibuat, itu jangan tidak diikuti, tidak dipantau, gitu, tidak dievaluasi bagaimana pelaksanaan di lapangan. Kemudian pada pihak yang penerima kerja ataupun penerima upah, gitu ya, angkatan kerja, jangan lupa untuk terus untuk meningkatkan keterampilan, life skill untuk bisa bekerja dengan baik sehingga apa yang tercantum di dalam filosofi undang-undang Cipta Kerja, itu Cipta Kerja, Cipta Karya, dan Cipta Sejahtera, itu 3 hal ini dapat sinkron dan antara pekerja kemudian pemberi kerja itu semua teruntungkan. Kolaborasinya adalah kolaborasi yang terbaik untuk hari ini dan ke depan.